dalam meraih kesuksesan nyatanya tidak harus berasal dari keluarga yang kaya raya. Faktanya, banyak orang sukses dan terkenal tajir saat ini yang bukan berasal dari keluarga yang berada. Mereka sudah merasakan berbagai rintangan, kesulitan dan kepahitan hidup sejak kecil sehingga mau tidak mau dipaksa untuk bekerja keras agar meraih keuntungan. Ini menjadikan mereka motivasi untuk bangkit dan mencoba berjuang dari bawah. Kisah-kisah mereka menjadi pengusaha sukses di Indonesia akan selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari mereka kita belajar bahwa keberhasilan juga dapat diraih dengan kerja keras. Bahkan beberapa di antara mereka berhasil masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Nah, berikut ini 5 pengusaha yang dimulai dari nol. Sebelum menjadi pengusaha sukses, siapa sangka bahwa Chairul Tanjung pernah mengalami hidup miskin. Saat remaja, ia mengalami kesulitan ekonomi sangat parah. Usaha ayahnya ditutup karena bertentangan dengan penguasa. Setelah itu, keluarga Chairul Tanjung menjual rumahnya lalu pindah ke tempat tinggal di Gang Sempit di Keramat Jaya, Jakarta Pusat. Saking miskinnya, Chairul Tanjung pernah bercerita bahwa ia bahkan nyaris tidak mampu membayar zakat fitrah yang nilainya hanya setara 2,5 kg beras. Chairul Tanjung juga pernah mendirikan toko peralatan kedokteran dan laboratorium, usaha kontraktor, hingga rotan. Tetapi usaha yang ia rintis tidak berjalan mulus, bahkan CT harus mengalami kebangkrutan berkali-kali, tetapi karena sifatnya yang rajin, gigih, dan pintar ia berhasil membesarkan CT Corporation yang sebelumnya bernama Para Group. Ia kini berhasil menjadi salah satu orang terkaya Indonesia versi Forbes dengan kekayaan US $5.2 miliar. Prayogo Pangestu dikenal sebagai pemilik PT Barito Pasifik yang bergerak pada bidang kehutanan, industri, pertambangan, properti, hingga transformasi. Hingga saat ini namanya tak asing di telinga dan menduduki jajaran orang terkaya nomor 7 di Indonesia dengan kekayaan $5,1 miliar. Prayogo Pangestu memulai bisnis kayu pada 1970-an, sebelumnya ia bekerja di perusahaan PT Jajanti Group milik pengusaha asal Malaysia. Ia bukan dari keluarga berada, ia lahir di Sambas tahun 1944 dari keluarga miskin. Kondisi keluarga yang serba keterbatasan keuangan membuat Prayogo Pangestu berhenti sekolah di tingkat SMP, kemudian ia memutuskan merantau ke Jakarta untuk memperbaiki keuangan keluarga. Akan tetapi, selama di Jakarta ia tak kunjung mendapatkan pekerjaan maka memilih pulang kampung. Setelah pulang ke Kalimantan Barat, ia kemudian bekerja menjadi sopi angkutan umum hingga 1960. Saat ini keluarga Wijaya memimpin di urutan ketiga jajaran orang terkaya di Indonesia versi Forbes dengan kekayaan mencapai US $10.8 miliar. Tapi jangan kira Eka Cipta tidak pernah melarat. Berdasarkan berbagai publikasi, pria kelahiran Guangzhou, China, itu terlahir dari keluarga miskin dengan nama Oi Ek Chong. Ketika usianya menginjak 9 tahun, dia merantau ke Makassar, Sulawesi Selatan. Di sana, Eka membantu ayahnya untuk mengelola sebuah toko. Perjalanan bisnis Eka dimulai sebagai seorang pedagang kelontong yang berkeliling menggunakan sepeda pada tahun 1938. Karena ketelatenannya, usaha yang dijalankan Eka terus berkembang pesat. Kesuksesannya membuat dia dijuluki sebagai Bapak Kopra lantaran usaha kopranya maju sangat pesat pada 1961. Tak hanya itu, Eka mendirikan CV Sinarmas untuk kali pertama di Surabaya pada 1962. CV Sinarmas mendulang sukses dan membuka kantor pertamanya di Jakarta. Eka pun mendirikan pabrik minyak goreng, pabrik kertas, minyak sawit, multifinance, hingga asuransi. Keluarga Sudono Salim merupakan imigran asal China yang pindah ke Indonesia pada tahun 1939. Pada waktu itu, China termasuk negara miskin sehingga banyak warga China yang lebih memilih untuk mengadu nasib ke negara lain. Pahitnya, di awal-awal kedatangannya di Indonesia ia harus hidup dengan gelandangan selama beberapa hari.
Demi bisa bertahan hidup, ia menjual cengkih hingga sukses terjual ke pulau-pulau lain di Indonesia. Tetapi bisnisnya harus terhenti saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Tidak menyerah sampai situ, ia kembali mendirikan bisnisnya di awal era Indonesia merdeka di dunia perbankan yaitu Sentral Bank Asia yang kini dikenal dengan nama BCA. Tidak sampai situ, Sudono Salim kembali melebarkan sayap bisnisnya ke industri pangan bernama PT Bogasari dan produksi makanan dari olahan tepung terigu yaitu Indofood. Berjalannya waktu, ia merambah ke sektor lain seperti Indosiar, Indomaret, dan lain sebagainya. Pemilik nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini mulanya merasakan kegagalan bisnis di bidang jasa sewa mobilnya karena mengalami kecelakaan, tetapi kejadian tersebut tidak membuatnya menyerah. Setelah itu, ia memulai bisnis baru dengan menjual telur ayam negeri dari rumah ke rumah. Bob Sadino lantas mengembangbiakan 50 ayam rasa yang didapatkan dari temannya untuk dijadikannya sebagai bisnis telur ayam negeri. Seiring berjalannya waktu dan diiringi dengan kerja kerasnya, bisnis yang ia jalankan pun meraih keuntungan. Bob juga mulai merambah ke bisnis-bisnis lainnya sehingga mengantarkannya menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia.